Jesse Lingard bakal ke Indonesia. Tidak cuma timnas Argentina, ex pemain dari Manchester United yakni Jesse Lingard juga akan hadir di Indonesia pada bulan ini. Lingard rencananya bakal berada di Jakarta selama 4 hari, yakni pada tanggal 8 hingga tanggal 11 Juni mendatang, untuk bisa menghadiri acara peresmian kerjasamanya dengan produsen sepatu Concave Indonesia. Brand tersebut merupakan asli Inggris tapi produksinya dilakukan di Indonesia. Argentina beberkan alasan mau terima tantangan timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina AFA yakni Claudio Fabian Tapia mengungkapkan bahwa sosok Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menjadi salah satu alasan utama pihaknya menerima tantangan timnas Indonesia untuk bisa tampil pada FIFA Match di bulan Juni. Kata Claudio Fabian, Erick Thohir adalah sosok terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa yakni Inter Milan. Dan keberadaan sosok Sintayong sebagai juru taktik yang sudah berpengalaman, termasuk saat melatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018, juga bisa menjadi faktor lain. Barcelona akan prioritaskan pulangkan Lionel Messi. Kabar menarik datang dari Barcelona di mana mereka akan mencoba untuk memprioritaskan memulangkan Lionel Messi terlebih dahulu. Dilansir dari Sport, diketahui saat ini Barcelona akan mencoba untuk memperbaiki finansial mereka, dan setelah itu prioritas utama mereka adalah memulangkan Messi ke Camp Nou. Yasin Bono pahlawan penalti Sevilla di final Liga Eropa. Sevilla berhasil menjadi juara Liga Eropa setelah menaklukkan AS Roma dalam adu penalti. Yasin Bono jadi pahlawan Los Palmas di babak tos-tosan. Bono pun dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga final Liga Eropa 2022-2023. Luciano Spalletti jadi pelatih terbaik Serie A musim ini. Luciano Spalletti sukses membawa Napoli menjuarai Serie A Italia. Alhasil Spalletti didapuk sebagai pelatih terbaik di musim ini. Liga Serie A menyebut bahwa Spalletti mendapatkan voting terbanyak dari para juri yang diisi para jurnalis ternama Italia. Kriteria tak cuma statistik dan juga permainan, tetapi juga aksi fair play selama pertandingan. Ini jadi gelar pelatih terbaik ketiga yang diraih oleh Spalletti sebelumnya pada musim 2004-2005 dan 2005-2006. Resmi, Ronaldo tetap di Al Nassr musim depan. Cristiano Ronaldo memastikan akan tetap lanjut di Al Nassr musim depan. Ronaldo merasa bahagia bisa bermain di sana. Ronaldo sudah menuntaskan musim perdananya bersama Al Nassr setelah bergabung pada Januari lalu. Sayangnya Ronaldo tidak bisa membantu Al Nassr meraih satu pun trofi. Dan Ronaldo kini masih ingin bermain di Al Nassr hingga ingin membantu meraih trofi. Tak cuma ingin membantu Al Nassr, Ronaldo juga mau memajukan Liga Arab Saudi sehingga lebih dikenal dunia. Diam-diam Ronaldo masih punya impian mencetakkan gol untuk Manchester United. Mantan penggawa Manchester United Louis Saha mengklaim jika Cristiano Ronaldo masih memiliki ambisi untuk bisa mencetakkan gol bersama Manchester United. Namun sayangnya hal tersebut tak bisa terrealisasi. Ronaldo nyatanya harus pindah dengan Manchester United pasca friksinya dengan Erik ten Hag lantaran dirinya dianggap sebagai pengganggu tim. Pasca kepergiannya, Manchester United tampil stabil dan memiliki mentalitas yang berbeda. Sam Allardyce tinggalkan Leeds United usai terdegradasi. Pelatih Leeds United yakni Sam Allardyce dikabarkan akan segera meninggalkan klub setelah mereka dipastikan terdegradasi dari Premier League. Leeds kini akan mencoba mencari manajer baru untuk membantu membawa keluar klub dari divisi Championship dan kembali ke divisi utama Liga Premier Inggris. Tottenham akan minta diskon kepada Juventus untuk permanenkan Kulusevski. Tottenham Hotspur tak wajib membayar 35 juta euro untuk menebus Dejan Kulusevski usai gagal meraih tiket Liga Champions musim depan. Kini mereka akan berupaya untuk meminta harga murah kepada Juventus agar penyerang asal Swedia itu bisa bertahan di London Utara. Calcio Mercato melaporkan bahwa Tottenham masih berminat kepada Kulusevski, namun akan meminta diskon kepada Juventus agar tak perlu membayar sebanyak 35 juta euro. Lagi pemain yang tinggalkan Tottenham pasti jadi juara.
Dilansir dari Sport People, ada fakta menarik soal Sevilla yang menjuarai Liga Eropa. Ada satu pemain Tottenham Hotspur dalam status pinjaman dan satu ex pemainnya. Mereka adalah Eric Lamela dan juga Bryan Gil. Kedua pemain menjadi bukti barang siapa tinggalkan Spurs pasti akan jadi juara. Sebelumnya sudah banyak buktinya. Sebut saja Kyle Walker yang pindah ke Manchester City, Gareth Bale yang pindah ke Real Madrid, dan Christian Eriksen yang pindah ke Inter Milan. Chelsea tolak tawaran Brighton untuk memenang Levi Colwill. Chelsea dikabarkan menolak penawaran Brighton untuk mempermanenkan pemain yang mereka pinjam, yakni Levi Colwill. Colwill seperti yang diketahui telah bermain sebagai pemain pinjaman Brighton dari Chelsea. Ia dipinjam selama 1 musim di Brighton dan memberikan performa yang luar biasa bersama skuad Brighton pada akhir musim ini. Karena performa yang sangat memuaskan, Brighton akhirnya mencoba untuk mempermanenkan Colwill dengan memberikan penawaran 30 juta pound kepada Chelsea. Akan tetapi seperti yang dilansir dari The Guardian, pihak Chelsea sayangnya menolak tawaran dari Brighton tersebut. Wolverhampton Wanderers ingin pinjam Fabio Carvalho dari Liverpool. Wolverhampton dikatakan sebagai salah satu dari 2 klub Liga Inggris yang ingin meminjam pemain sayap Liverpool, yakni Fabio Carvalho dengan status pinjaman. Jacob melalui Carlsen mengklaim bahwa Wolverhampton telah bergabung dengan Aston Villa sebagai tim kedua yang memantau situasi dari Carvalho. Promosi ke Liga Inggris, Burnley langsung incar Arkadiusz Milik. Penantang baru Liga Inggris Burnley dilaporkan mengincar Arkadiusz Milik dari Juventus. Arkadiusz Milik menurut Corriere dello Sport dapat tersedia dengan harga mencapai 7 juta pound sterling. Mantan striker Ajax, Napoli dan Bayer Leverkusen tersebut berhasil mencetakkan 9 gol dengan status pinjaman di Juventus pada musim ini dan sepertinya tidak akan memiliki masa depan dengan klub induknya, yakni Marseille. Hari ini Liverpool akan rampungkan transfer Alexis McAllister dari Brighton. Menurut laporan dari German Gavia Grova, Liverpool sangat dekat untuk menyelesaikan perekrutan Alexis McAllister. Gelandang Brighton berusia 24 tahun itu sudah lama berada di dalam radar klub Merseyside dan kesepakatan dikabarkan sudah memasuki tahap akhir sehingga bisa diselesaikan pada hari ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Liverpool mendatangkan Alexis McAllister seharga kurang dari 70 juta euro. Fred keluhkan menit bermainnya yang kurang di Manchester United. Fred kurang puas dengan apa yang dijalaninya di Manchester United pada musim ini. Dia merasa menitnya bermain kurang banyak. Fred kalah bersaing dengan starting lineup Manchester United sejak kedatangan Erik ten Hag pada musim panas yang lalu. Ten Hag lebih mempercayakan posisi gelandang kepada Christian Eriksen ketimbang Fred. Di sektor gelandang jangkar, posisi Casemiro sulit digeser oleh Fred yang sebenarnya bisa bermain di posisi serupa. Manchester United siap dengarkan penawaran yang masuk untuk Harry Maguire. Harry Maguire akan membahas masa depannya di Manchester United bersama Erik ten Hag. Bek 30 tahun itu berpulang pergi dari Old Trafford di musim panas ini. ESPN melaporkan bahwa Manchester United kini bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuk Harry Maguire. Setel Merah kini mengantisipasi West Ham United yang diyakini berminat kepadanya. The Hammer sempat bertanya-tanya soal sang pemain pada Januari kemarin. Atletico Madrid mau pinjamkan Joao Felix lagi kini ke Newcastle. Chelsea mengembalikan Joao Felix ke Atletico Madrid dan Los Crocodilos pun dikabarkan menawarkan pemain asal Portugal itu kembali ke klub Liga Inggris lagi. Dikutip dari Mirror, Newcastle United diharapkan mau memboyong striker berusia 23 tahun tersebut. Terlebih Newcastle musim depan tampil di Liga Champions setelah finish di posisi keempat Liga Premier Inggris. AS Roma terpaksa harus jual Tammy Abraham. Tammy Abraham tampaknya harus segera berpisah dengan AS Roma di akhir musim nanti. Pemain berposisi sebagai penyerang itu harus dijual karena situasi yang cukup mendesak. AS Roma diketahui harus mematuhi regulasi financial fair play. Di awal musim 2022-2023, AS Roma dan 7 klub lainnya didenda karena melanggar aturan yang ada. Tammy Abraham yang dibeli seharga 41 juta euro masih bisa dijual mahal di bursa transfer mendatang
mendatang. Harga pasarannya saat ini mencapai 45 juta euro. Laporan tersebut memastikan harga itu cukup bagi Roma untuk bisa membantu keuangan klub, terutama menghindari hukuman lanjutan terkait financial fair play. Karim Benzema terima tawaran dari Al-Ittihad. Karim Benzema kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Sang pemain diketahui sudah menerima tawaran dari Al-Ittihad. Laporan AS menyebutkan Benzema tergiur ketika proposal dari Etihad datang. Nilainya terbilang fantastis untuk ukuran pemain seusianya. Benzema dijanjikan gaji mencapai 100 juta euro per tahun dan dia akan dikontrak dengan durasi 2 tahun. Sumber terpercaya dari pihak Al-Ittihad pun mengatakan prosesnya hampir rampung dan Benzema hanya perlu mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid. Mason Mount sampai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Mason Mount kian dekat dengan pintu keluar Chelsea. Mount dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United untuk bursa transfer musim panas. The Telegraph melaporkan bahwa Mason Mount sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Harga transfer pemain berusia 24 tahun itu memang belum diketahui, tetapi Chelsea diyakini menginginkan tebusan mencapai 60 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Jose Mourinho semakin dekat ke PSG usai final Liga Eropa. Kebersamaan Jose Mourinho dengan AS Roma diyakini akan segera berakhir setelah final Liga Eropa 2022-2023. The Special One diklaim akan melanjutkan karirnya di PSG. Dalam laporan Esporte, Mourinho sudah sangat dekat dengan kepindahannya ke PSG. Mourinho lalu menjawab target masa depannya dirinya seusai laga. Saya akan libur dulu sampai hari Senin. Baru setelah itu ada pembicaraan, ujar dari Mourinho. Satu hal yang membuat Mourinho disebut tertarik dengan tawaran PSG adalah proyek di tahun depan. PSG berharap bisa menaklukkan Eropa alias bisa menjadi juara Liga Champions. Marco Asensio tidak jadi ke Aston Villa, malah resmi ke PSG. Impian Aston Villa mendatangkan Marco Asensio dipastikan musnah. PSG tiba-tiba menyalip di tikungan terakhir dengan menawarkan kontrak lebih besar. Dikutip dari The Athletic, Asensio resmi berseragam PSG di musim depan dan dia akan mendapatkan gaji mencapai 10 juta euro per tahunnya dengan durasi kontrak jangka panjang yang sudah meliputi gaji dan juga bonus. Kepergian Asensio akan mengakhiri 9 tahun karirnya di Madrid. Direkrut dari Real Mallorca pada tahun 2014, Asensio sempat dipinjamkan lebih dahulu ke klub lamanya itu dan juga Espanyol.